Selamat siang Ibu Nur. Apa kabar Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Gimana kabarnya Ibu? Baik Bu, sehat. Hari ini Bu Tuti akan melaksanakan praktik coaching dengan Bapak Saiful ya? Ya benar sekali Bu. Ya. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Ibu praktekkan nanti Bu? Baik silakan Bu. Ya. Nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Ya jadi gini Bu, untuk rubrik penilaian yang saya akan menggunakan indikator dari tahapan Tirta Bu, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab seperti itu Bu. Oke. Nanti kompetensi coaching mana yang ingin Ibu Tuti kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang memberi pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka Bu, sehingga nanti coach pada saat menjawab bisa sambil berpikir tentang langkah-langkah apa yang ingin diambil, seperti itu Bu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Iya Bu, saya ingin mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya, seperti itu Bu. Berarti lebih spesifik lagi ya Bu ya. Nah, untuk mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik, terima kasih Bu Tuti atas jawabannya yang sudah diberikan. Ibu bisa mulai coaching bersama dengan Pak Saiful. Baik Bu, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tuti. Gimana Pak Saiful kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Tuti. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah saya sehat Bapak. Itu gimana Pak? Saya dengar ada yang mau disampaikan. Iya betul Bu. Ada sesuatu yang saya sampaikan, ingin berbagi cerita sama Ibu. Kira-kira ada apa gimana Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini saya free, jadi bebas. Makasih waktunya Iya, Bu. sama-sama Pak Saiful. Nah, sebelum memulai perbincangan ini lebih lanjut, saya mau bertanya, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan ini? Jadi setelah kita berbincang ini, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Baik Bu, terima kasih. Yang saya harapkan dari perbincangan kita nanti ya saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan yang pasti saya menemukan langkah atau gambaran apa yang harus saya lakukan untuk ke depannya, seperti itu. Baik Bapak, kalau boleh saya tahu masalahnya apa ya Pak? Baik Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya itu yang dia itu tidak bersemangat dalam bacaan bahasa Inggris. Ketika saya menjelaskan, dia juga tidak bersemangat, dan ketika saya memberikan tugas, dia pun sama, dia tidak mengerjakan. Sebetulnya itulah Bu, permasalahan saya itu. Oh, seperti itu. Tadi Bapak menyampaikan ada siswa Bapak yang tidak bersemangat atau tidak termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris yang Bapak ampuh dan cenderung tidak mengerjakan tugas. Nah, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari persoalan tersebut apa? Baik Bu, sudah Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut. Saya sudah kumpul juga 4 mata dengan dia Bu, tentang hal tersebut itu Bu. Nah, dari pengamatan yang Bapak lakukan terhadap siswa tersebut, mengapa siswa tersebut jadi demikian? Baik Bu, jadi begini Bu, dari yang saya amati dan saya menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata siswa itu gimana ya Bu? Siswa tersebut itu tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris itu dikarenakan mungkin teks yang saya berikan itu terlalu panjang Bu. Jadi mungkin memang Bu, pada dasarnya itu kan bahasa Inggris di SMP itu kan di SD jarang diberikan bahasa Inggris. Jadi ketika di SMP itu kan adalah materi baru itu. Nah, sedangkan sekarang materi kami itu kan sudah mengarah ke naratif, jadi memang teks-teks panjang. Jadi ketika siswa saya berikan teks tersebut, kok siswa kok malah enggan untuk mengikuti pembelajaran, alasannya karena teksnya kepanjangan, jadi dia enggan untuk mengikutinya atau memahami. Seperti itu. Seperti itu ya Pak. Jadi memang istilahnya mereka kan bahasa Inggris ini baru ya buat mereka ya, jadi agak tanggung seperti itu. Nah, menurut Pak Saiful, kondisi ideal yang seperti apa yang menurut Pak Saiful
agar siswa tersebut, kondisi ideal seperti apa yang agar siswa tersebut mau mempelajari bahasa Inggris? Sebagaimana harapan guru-guru yang lain pula Bu, apalagi saya guru bahasa Inggris, ya idealnya siswa mau mengikuti pembelajaran saya dan dia juga mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan seperti pada siswa umumnya itu. Nah, apakah Pak Saiful mempunyai cara bagaimana agar siswa tersebut lebih termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris? Jadi begini sih Bu, ini sayangnya jujur sama Ibu sih, dari pengamatan saya itu Bu, memang menurut saya dari proses pembelajarannya saya memang tidak menerapkan metode pembelajaran yang baik Bu, yang pro untuk kepada siswa. Jadi mungkin siswa pun enggan itu seperti itu kan Bu. Jadi saya sebenarnya kepengen menerapkan itu metode pembelajaran yang berpihak kepada siswa Bu, mungkin dengan cara memberikan semacam ice breaking atau game-game yang menarik di mana itu akan bisa memberikan motivasi anak di dalam pembelajaran itu. Nah, bagus itu Pak, kalau seperti itu saya mendukung. Nah, selama ini kan selama Bapak menjadi guru, apakah ada cara atau metode atau model yang sudah pernah berhasil yang Bapak terapkan selama menjadi guru bahasa Inggris? Iya Bu, dulu pernah ada Bu, saya pernah membuat seperti itu, yaitu dengan cara membuat ice breaking Ibu. Jadi pembelajaran tapi diselingi dengan ice breaking. Tujuan ice breaking itu adalah untuk bagaimana siswa itu ikut di dalam pembelajarannya. Jadi tekniknya seperti ini Bu, itu semacam kayak pesan berantai kepada siswa. Waktu itu saya melakukan secara berkelompok. Nah, setelah berkelompok nanti siswa menyampaikan pesan-pesannya dengan cara dengan cara game tersebut. Jadi di situ ada semacam kayak keharusan bagaimana siswa harus mampu mengikuti pembelajaran, kalau enggak dia pasti akan tertinggal gamenya. Disitulah siswa akan tertarik dan siswa akan mengikuti pembelajaran dengan antusias sekali itu. Seperti itu, jadi membuat siswa lebih termotivasi ya Pak, dibuat betul. seperti game-game seperti Betul. itu ya Pak. Baiklah Pak, jika kita ratingkan Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak keberhasilan dari metode atau model yang seperti ini tuh seberapa? Kalau untuk proses pembelajaran yang saya masih lakukan sekarang itu mungkin rating 5 Bu. Saya berharap ketika saya sudah mengkolaborasikan dengan SPB atau game-game, saya berharap bisa menuju ke angka 8 atau 9 itu. Mantap Pak. Nah, kalau begitu rencana apa yang Bapak mau lakukan atau laksanakan dan langkah-langkahnya seperti apa? Baik Ibu, untuk rencana itu Bu, mungkin saya ingin menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Bu, semacam diselingi dengan ice breaking yang menarik seperti yang saya tadi sampaikan ke Ibu itu tadi Bu. Dan yang pasti adalah cara itu saya dengan cara selalu mengupdate informasi terbaru tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid Bu, sehingga tujuan pembelajaran saya tidak akan dapat tercapai, dan yang pastinya adalah siswa akan lebih menarik lagi di pembelajaran yang saya ajarkan itu. Masya Allah Pak, luar biasa sekali Pak, idenya cemerlang sekali. Jadi istilahnya kita untuk melakukan ini pasti membutuhkan bantuan atau dukungan ya Pak. Menurut Bapak siapa yang bisa membantu atau yang mendukung Bapak agar rencana ini berhasil? Baik Bu, untuk dukungan itu otomatis kepala sekolah itu utama menggunakan sejawat. Setelah itu dia mampu untuk mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa tersebut. Seperti itu ya Pak. Nah, berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan agar rencana tersebut bisa terlaksana? Kalau saya melihat itu sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Hal-hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja untuk pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu, karena semua ini kan tidak harus instan ya Bu ya, ini membutuhkan proses Bu. Betul sekali Pak, jadi semuanya butuh proses ya. Nah, tentunya kita untuk melaksanakan itu semua kan ada komitmen Pak. Nah, saya ingin bertanya, komitmen seperti apa yang Bapak terapkan terhadap diri Bapak agar itu dapat terwujud dengan baik? Oke, baik Bu, untuk komitmen saya akan berusaha konsisten Bu secara terus-menerus, dan selalu pasti akan berusaha untuk mengupdate segala informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktek baik Bu dengan
guru-guru hebat baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang pasti adalah untuk meningkatkan kompetensi saya Ibu sebagai seorang pendidik, sehingga ketika saya pembelajaran di kelas itu itu akan semakin menarik dan otomatis kehadiran saya di kelas akan selalu ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh siswa saya. Luar biasa menyala memang Pak Saiful ya. Nah, jadi ini betul-betul saya membuat apa ya istilahnya membuat saya lebih termotivasi lah Pak dengan ini yang Bapak sampaikan. Nah, tadi Bapak menyampaikan ada dukungan dari kepala sekolah, rekan guru. Kira-kira selain dari yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada dukungan lain atau dari siapa yang kira-kira yang Bapak butuhkan? Baik Ibu, kalau untuk masalah dukungan tidak kurang-kurang Bu. Kalau untuk kepala sekolah dan rekan sejawat dia sudah memberikan dukungan moral kepada kami itu. Kalau untuk sekolah juga sama Bu, dia sudah memberikan dukungan sarana dan prasarana Bu yang sangat luar biasa. Mungkin kalau untuk dukungan lebih ke internal diri saya sendiri ya Bu, ya mungkin saya harus berusaha konsisten dalam menjalani tugas ini. Luar biasa ya Pak Saiful. Nah, semoga apa yang sudah sudah Bapak rencanakan berhasil berjalan dengan lancar dan siswa Bapak lebih termotivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Pak. Nah, kalau begitu saya mau bertanya Pak, perasaan Bapak setelah kita melakukan pembicaraan atau perbincangan ini seperti apa Bapak? Alhamdulillah Bu, walaupun kita cuma sebentar kayaknya barusan Bu, tapi kok saya merasa lega sekali ya Bu. Sepertinya apa yang saya cari-cari, solusi apa yang harus saya dapatkan, alhamdulillah di sini saya bisa mendapatkan pencerahan dari Ibu. Alhamdulillah senang bisa menemani Bapak untuk berbagi ya Pak. Nah, apakah ada yang masih mau disampaikan Pak? Saya rasa cukup sudah Bu, itu kita merasa lega sekali pada hari ini. Alhamdulillah. Baiklah Pak, kalau memang seperti itu tidak ada lagi, kita akhiri saja ya Pak. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali tadi praktek coaching yang sudah Bu Tuti lakukan kepada Pak Saiful. Ada sedikit pertanyaan Bu, sebagai coach yang sudah Bu Tuti lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi Bu? Ya baik Bu, berdasarkan catatan saya nih ya Bu, saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan seperti itu Bu. Jadi Koci sudah merasa memunculkan ide-ide kreatif, langkahnya sudah mulai jelas kapan mau dilakukan, jadi untuk rencana aksi pun sudah terlihat seperti itu Bu, dan sudah memunculkan ide-ide yang harus dikerjakan seperti itu Bu. Bu Tuti, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Bu Tuti dengan Pak Saiful. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya ya Bu ya. Jadi Bu Tuti tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching sudah tergali sehingga terlihat sudah. Terima kasih banyak Ya, Bu. sama-sama, Bu. Halo, selamat siang Pak Saiful. Selamat siang Pak Jepri. Apa kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah sehat Pak Jepri. Ya. Gimana Pak Jepri kabarnya? Sehat juga. Alhamdulillah syukurlah. Ya, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya sama Ibu Tuti. Betul Pak. Ya, betul sekali ya Pak. Oke, baik. Sebelum Bapak melaksanakan coaching, mungkin boleh ya saya bertanya-tanya dulu mengenai apa yang akan Bapak praktikkan nanti kepada Ibu Tuti, gitu ya. Ya boleh silakan Pak. Oke, nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan atau gunakan? Baik Pak, untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan itu adalah menggunakan indikator dari tahapan pertama yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Untuk kompetensi coachingnya sendiri bagaimana Pak? Baik Pak, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, yang bersifat terbuka, sehingga nanti coach pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah yang harus diambil seperti apa nantinya. Oke, baik. Untuk bagian dari kompetensinya ini, ya kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak ingin observasi? Baik,
saya ingin coba mengarahkan Koci supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-ide kreatifnya, Pak. Oke, baik. Berarti lebih spesifik lagi ya Pak Saiful ya, untuk mengarahkan nanti Koci supaya lebih berpikir lagi dan juga menggali ide-ide kreatifnya. Baik Pak Saiful, terima kasih atas jawabannya yang sudah Pak Saiful berikan ke saya. Nah sekarang silakan Pak Saiful untuk mulai praktik coaching kepada Ibu Tuti. Baik, Ya. terima kasih, Pak. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Saiful. Gimana kabarnya nih, Bu Tuti? Ya baik Pak Saiful. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Begini Bu Tuti, saya dengar Ibu ada sesuatu hal yang mau disampaikan. Betul. Iya Pak, ada yang mau saya sampaikan Bapak ke Bapak mau cerita saya Pak. Oh, ya, baiklah. Kebetulan saya juga ini ada waktu, Ibu. Alhamdulillah. Ya lumayan lah 20 menit. Terima kasih ya Pak sudah diberikan waktu. Sama-sama Bu Tuti. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, Bu Tuti, kalau boleh tahu Ibu, apa Bu kira-kira harapan daripada Ibu ketika nanti kita dari pembicaraan kita nantinya? Apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Iya Pak, saya mau mengharapkan istilahnya solusi. Saya bingung terhadap persoalan ini, jadi saya mau mengharapkan agar saya bisa menemukan solusi yang terbaik dari apa yang dari persoalan yang saya hadapi ini Pak. Nah, ini kayaknya serius sekali nih Bu Tuti. Pak, betul. Oke, boleh silakan aku cerita Bu Tuti. Jadi kan gini Pak, masalahnya tuh di sekolah saya itu istilahnya gurunya hampir 85 atau 80-an lah Pak, 80% masih menggunakan metode ceramah seperti itu Pak. Padahal kan zaman sekarang yang mana pembelajaran harus menyesuaikan zaman ya Pak, menyesuaikan zaman dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Nah, tapi lagi-lagi guru di sekolah saya ini masih menggunakan metode ceramah, belum istilahnya berkembang sebagaimana mestinya gitu Pak. Jadi itulah saya bingung bagaimana menumbuhkan rasa mereka agar tidak menggunakan itu aja metode ceramah aja gitu, agar metode atau model yang digunakan bervariasi seperti itu Pak. Biasa. Tadi Ibu kalau nggak salah Ibu menyampaikan bahwa sekitar 85% masih menggunakan sistem mungkin bisa saya katakan konvensional ya Bu, yang betul. ceramah gitu kan. Kalau boleh tahu Ibu, apakah Ibu sudah menelusuri Ibu penyebab guru-guru tersebut kok menggunakan metode tersebut Ibu? Iya sudah Pak, saya sudah telusuri mereka penyebabnya seperti apa, sudah saya telusuri. Lalu kalau dari pengamatan Ibu, ini mengapa guru tersebut menggunakan sistem seperti itu Ibu? Jadi dari pengamatan saya ini Pak, guru-guru itu yang pertama guru senior ya Pak. Kalau guru senior yang memang mungkin pada saat era zaman mereka belum mengenal teknologi atau metode untuk model pembelajaran yang seperti ini. Tapi untuk guru-guru muda, saya rasa mereka itu semangat saja, cuma belum tahu bagaimana mereka mesti belajar dan harus bagaimana. Nah, jadi makanya mau diarahkan seperti itu Pak, agar tidak menggunakan metode ceramah juga. Kan sayang Pak, masih muda tapi masih menggunakan metode ceramah seperti itu Pak. Nah Bu, kalau menurut ini Bu Tuti ini untuk kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan di sekolah Ibu kepada untuk Bapak Ibu tersebut? Ya saya inginnya guru-guru di sekolah itu memberikan model atau metode bahkan pembelajaran yang istilahnya berpihak pada murid, yang mengikuti zaman dan menggunakan IT seperti itu Pak. Kan kalau seperti itu lebih bagus ya Pak. Jadi tidak istilahnya tidak itu aja dan kebutuhan siswa, pembelajaran siswa terpenuhi seperti itu Pak. Di dalam menggunakan IT ini kan juga maknanya masih ini ya Bu Tuti ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu nih Bu, apakah ada cara dari Bu Tuti agar siswa tersebut bisa lebih termotivasi agar Bapak Ibu guru itu lebih mampu termotivasi dalam menggunakan media pembelajaran yang tidak konvensional seperti itu? Ya itu Pak, itu yang saya mau apakan ke mereka. Jadi mungkin nanti ada kayak teknik berbagi seperti itu Pak. Jadi setiap minggunya kami berkumpul untuk saling berbagi praktik baik tentang metode atau model yang pernah
kami lakukan dengan yang sudah berhasil ini Pak, nanti kami akan berbagi praktek baik seperti itu. Begitu juga dengan IT, mungkin kami akan belajar dengan menggunakan masing-masing menggunakan bawa laptop, diajarkan pelan-pelan, dan kami butuh proses ya Pak, seperti itu. Sangat luar biasa. Kalau tidak salah itu saya dengar ibu pernah menggunakan model yang sudah berhasil ini Bu. Menurut ibu ini metode apa yang pernah ibu sudah lakukan yang berhasil, yang berhasil membuat ya tadi bapak ibu otomatis akan lebih pembelajarannya untuk menarik, tidak konvensional. Iya betul. Yang saya pernah gunakan ada beberapa ya Pak, seperti problem solving, CTL, seperti itu ya Pak, dan kooperatif, dan model-modelnya juga bervariasi seperti itu, dan yang tentunya saya memberikan ice breaking yang setiap harinya bergantian, dan memang kita harus dibutuhkan istilahnya meluangkan waktu untuk mempersiapkan sebelum mengajar apa sih ice breaking hari ini, seperti itu, menggunakan model yang seperti apa itu memang harus kita konsepkan sebelumnya seperti itu Pak, jadi menyediakan waktu. Luar biasa ya Bu Tuti, yang sudah banyak menggunakan model pembelajaran yang sangat maju, luar biasa. Alhamdulillah Pak. Ini kalau di rating Bu Tuti, dari 1 sampai 10 untuk proses pembelajaran di sekolah ibu itu ada di posisi berapa ketika ibu menggunakan metode atau metode belajar yang sudah ibu lakukan itu akan meningkat ke level berapa itu buat ibu itu? Ya, sementara ini mungkin masih ada di level 5 atau 6, dan saya berharap ini akan naik ke 8 dan 9 Pak. Wow, sangat luar biasa sekali begitu ya. Mantap. Kalau untuk bantuan ini Bu, kira-kira menurut ibu siapa yang membantu ibu ini Bu, dalam menyusun rencana untuk kegiatan ini Bu? Ya bantuannya yang paling itu ya pertama kepala sekolah ya Pak, saya sangat mendukung, saya sangat berharap kepala sekolah mendukung dan rekan sejawat. Jadi kalau memang kepala sekolah dan rekan sejawat sudah mendukung, saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik. Saya kira kalau untuk hal kayak ini pasti insya Allah kepala sekolah mendukungnya Bu. Betul Pak. Kalau untuk semua mendukung ini Bu, ya yang saya tanyakan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ibu untuk dapat melaksanakan program ini Bu? Kalau saya Pak berprinsip lebih cepat lebih baik seperti itu Pak. Jadi memang kalau memang minggu depan atau besok saya akan menghadap kepala sekolah dan minggu depan langsung terlaksana seperti itu Pak. Bagus ini. Jadi lebih cepat lebih baik ya Bu ya, Iya. luar biasa. Jadi ingat saya ibu sama semua yang dulu ya Bu ya. Pak. Baik Bu, kira-kira kapan ini Bu ibu bisa mulai? Tadi katanya lebih cepat lebih baik. Iya. Kira-kira Ya makanya saya tadi sampaikan mungkin besok saya akan menghadap ibu kepala sekolah dan minggu depannya sudah terlaksana seperti itu. luar biasa, sudah ada rencana waktu lebih cepat. Kalau untuk masalah komitmen ibu, kira-kira apa komitmen ibu dalam melaksanakan kegiatan ini Bu? Jadi untuk komitmen ini saya memang harus dari diri saya sendiri ya Pak, istilahnya bagaimana saya menumbuhkan rasa diri saya agar bisa terus saling berbagi kepada rekan guru saya dan teman-teman, istilahnya menumbuhkan rasa berbagi saya dan menggali terus potensi yang ada di dalam diri saya dan bisa membagikan kepada semua rekan-rekan saya seperti itu Pak. Luar biasa begitu. Ngomong masalah dukungan tadi kan sudah dari kepala sekolah sudah yakin sudah ada, rekan-rekan sejawat sudah. Kalau untuk dukungan dari pihak luar Bu, adakah kira-kira yang perlu dibutuhkan? Saya rasa cukup Pak, yang ada mungkin cuma dari diri saya harus terus melatih diri saya agar terus istilahnya selalu tidak bosan-bosan untuk memotivasi teman-teman saya. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Baik Bu Didi, terima kasih. Semoga apa yang kita rencanakan bisa dapat terwujud. Amin. Dan saya Pak. juga ingin segera melihat untuk sepak terjangnya Bu Didi. Amin. Semoga berhasil ya Bu ya, Iya, setelah Pak. itu ya. Bu, Mohon ya. doanya ya Pak. Baik Ibu. Baik Bu Didi, apakah ada nih yang mau disampaikan kembali? Saya rasa cukup Pak, saya sudah lega rasanya Pak. Alhamdulillah dengan bercerita ini saya sudah lega, sudah plong gitu Itu Pak. tadi yang mau saya sampaikan. Bagaimana perasaan Bu Didi setelah kita berbicara tadi? Iya, Lega plong, sekali lega, ya, Bu. lega. Oke. Terima kasih banyak Bapak karena Bapak sudah support, sudah mendengarkan saya bercerita. Luar biasa.
Baik Bu Tuti, terima kasih Bu Tuti. Jadi saya mau rapat ini pas Oh, iya. 20 menit. Alhamdulillah, terima Gitu, kalau kasih. gitu saya akhiri dulu ya. Iya, Lain Bapak. waktu kita bertemu lagi Betul, untuk Bapak. menindaklanjuti tentang progres tentang kegiatan itu. Nah, kalau gitu saya akhiri Bu Tuti Iya, ya. silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Pak Saiful ya. Sudah melaksanakan coaching tadi saya lihat kepada Ibu Tuti. Ya, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai coach tadi sudah Bapak lakukan. Ya, Pak Saiful sudah lakukan coaching tadi sebagai coach. Jadi pada saat Bapak melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang Bapak sebutkan tadi di awal? Oke, baik Pak. Berdasarkan catatan saya nih Pak, saya ini sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Pak. Koci sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkah-langkah sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat sekali, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakannya Pak. Oke, baik. Tadi juga saya sudah mengamati ya jalannya coaching antara Bapak bersama dengan Ibu Tuti. Jadi saat ini saya mohon izin juga nih kepada Pak Saiful untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Silakan Pak. Ya, jadi begini Pak Saiful, berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa Pak Saiful itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ide-ide dari Koci tadi itu sudah mulai tergali dan boleh tersampaikan dan terlihat sekali bagaimana ia boleh sampaikan kepada Bapak. Terima kasih sekali Pak. Ya mungkin itu saja Pak Saiful yang boleh saya sampaikan. Terima kasih ya Pak Saiful. Terima kasih kembali Oke, Pak. selamat siang Pak Saiful. Selamat siang. Oke, selamat pagi Bu Naryawati. Selamat pagi Pak Saiful. Oke, gimana kabarnya Bu Naryawati? Sehat Pak. Sehat sudah Bu Naryawati ya. Baik Ibu, hari ini saya akan hari ini kan Ibu akan melaksanakan praktek coaching nih Bu dengan Pak Jeffrey. Iya. Betul kan Bu? Iya betul Pak. Oke, betul. Baik Bu, sebelum melaksanakan coaching Bu, bolehkah saya bertanya-tanya sebentar sama Ibu mengenai apa yang akan Ibu praktekkan nantinya? Boleh sekali Pak. Baik Bu, terima kasih. Nanti ketika praktik coaching Ibu berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Ya, saya akan menggunakan rubrik indikator dari tahapan Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Luar biasa. Untuk kompetensi Bu, nanti kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan Bu? Yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti coach pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah apa yang harus diambil. Baik Bu. Untuk bagian kompetensi yang mana nih Bu, yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi nih Bu? Saya ingin mengarahkan supaya coach itu lebih berpikir lagi dan bisa menggali ide-ide yang ada di dalam dirinya. Berarti lebih spesifik lagi Bu ya, untuk mengarahkan coaching supaya lebih berpikir lagi dalam menggali ide-idenya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Sekarang Ibu bisa memulai praktik coaching dengan Pak Jeffrey ya Bu ya. Baik, Pak. Waktu saya berikan ke Ibu, silakan. Terima kasih. Selamat siang Pak Devi. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik. Lama kita nggak bertemu Pak ya? Ya lumayan lumayan. Ya, karena kemarin juga Bapak bilang ingin bertemu dengan saya, cuma karena kita sibuk ya Pak ya. Ya, lalu hari ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ini loh mengenai pembelajaran di kelas, khususnya untuk pembelajaran matematika.
paham dan mengerti tentang bagaimana perkalian yang bisa mereka kuasai lah. Intinya mereka tuh bisa kuasai perkalian gitu. Menurut Pak Jeffrey, langkah-langkah apa yang ingin Pak Jeffrey ambil supaya apa yang Pak Jeffrey ingin capai ini bisa terlaksana? Tentu saja langkah-langkah yang akan saya ambil salah satunya kan menyusun itu pembelajaran ya. Saya harus membuat sebuah rencana agar rencana ini bisa terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kebutuhan yang saya melihat di mereka tentang bagaimana menguasai perkalian dengan mudah untuk dimengerti. Begitu. Pasti ada tantangannya nih Pak ya. Tentu. Menurut Pak Jeffrey, apa tantangannya yang dihadapi untuk agar mencapai tujuan ini? Nah, ini kan mereka ini kan sudah kelas 4. Nah, tantangan saya untuk lanjut ke materi selanjutnya itu mereka sulit untuk mengaplikasikan pembelajaran yang dalam hal ini perkalian. Nah, itu tantangannya. Jadi mereka nggak tahu konsepnya. Jadi saya seolah-olah harus mengulang kembali pembelajaran yang seharusnya itu sudah menjadi dasar buat mereka untuk masuk ke kelas 4 begitu. Berarti memang harus mengulang terus ya Pak ya. Iya, ulang terus. Bagaimana dengan rekan kerjanya Pak Jeffrey dengan sesama guru kelas 4? Apakah mereka mendukung dengan rencana-rencana yang Pak Jeffrey mau buat? Sebenarnya mereka mendukung ya, cuman ternyata setelah saya coba untuk komunikasi sama mereka, yang terjadi justru sama gitu. Yang saya hadapi dengan yang mereka hadapi juga ternyata sama. Masalahnya di perkalian juga. Nah, gitu. Jadi inilah yang saya mau cerita-cerita sama ibu, mana tahu saya ini dapat menemukan solusi ya kan. Buat itu. Jadi untuk selanjutnya ini apa yang akan Pak Jeffrey lakukan? Yang akan saya lakukan tentu saja seperti yang saya katakan tadi ya, saya akan menyusun sebuah modul pembelajaran, tapi mungkin saya coba akan integrasikan teknologi yang ada di dalamnya. Misalnya waktu biasanya saya ngajar, memang saya nggak menggunakan teknologi dalam hal ini PPT atau mungkin video pembelajaran ya. Mungkin saya katakan bahwa mungkin ada rasa jenuh ketika mereka belajar, jadi mereka bosan dengan cara yang sama yang diajari oleh guru-gurunya. Saya mungkin akan coba dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini saya sempat terpikir juga sih, kalau seandainya saya mau coba dengan teknik baru, yaitu metode sistematika. Jadi kayak semacam cara atau metode yang berasal dari Jepang gitu. Saya akan coba karena saya lihat sangat mudah sekali untuk diaplikasikannya, apalagi syarat untuk menggunakan ini tuh hanya sekedar tahu menjumlah saja gitu. Jadi mereka harus paham penjumlahan dulu. Jadi dengan begitu mereka akan mudah untuk menghafal perkalian Pak ya. Betul, iya. Jadi sebenarnya dari metode ini mereka tuh tahu penjumlahan, kemudian nanti kita main tarik garis-garis saja. Nanti tinggal bagaimana tekniknya mereka tarik garis seperti yang akan saya tampilkan nanti di video. Jadi menurut yang ide-idenya sudah Pak Jeffrey buat ini, menurut Pak Jeffrey bagaimana perasaan Pak Jeffrey tentang kemajuan yang akan Pak Jeffrey lakukan? Ya, sejauh ini saya berharap banget ya kalau seandainya ini semoga ini bisa betul-betul dapat meningkatkan prestasi belajar anak lah ya. Saya berharap sekali untuk metode yang ini karena menurut saya ini sangat mudah untuk dimengerti supaya bisa diterapkan oleh mereka. Kalau seandainya ini bisa tercapai, saya bisa katakan saya puas lah dengan hasilnya. Jadi saya punya kebahagiaan tersendiri lah terhadap pencapaian yang bisa dicapai oleh anak-anak. Menurut Pak Jeffrey antara 1 sampai 10 dari yang sudah Pak Jeffrey rencanakan ini kira-kira di nomor berapa bisa tercapai? Kalau saya bisa katakan mungkin untuk saat ini mungkin mereka ini masih di angka 5 ya, tapi saya berharap mereka itu bisa naik di level 7 lah. Jalan waktu ya Pak ya. Iya. Akan berhasil. Selanjutnya langkah apa yang akan Pak Jeffrey ambil untuk memastikan agar metode yang Pak Jeffrey rencanakan ini bisa berjalan berkelanjutan? Ya, saya akan coba juga
ada di kelas 4 supaya ini berjalan bersama, supaya bukan hanya di kelas saya saja dan juga bisa memberikan dampak juga kepada teman-teman yang lain di kelas yang lain. Dan harapan saya supaya ini terus berdampak, ya saya berencana supaya ini nanti seperti yang saya katakan bahwa saya akan buat dalam bentuk video, dan videonya ini nanti saya akan coba untuk upload di YouTube supaya ketika mereka lupa tekniknya mereka bisa coba untuk lihat lagi di YouTube, jadi bisa memang mereka akses di rumah misalnya begitu. Jadi secara terus menerus Pak ya. Betul. Ketika mereka yang adik tingkat naik kelas 4, mereka belajar dari YouTube tersebut. Iya, masih terus bisa. berkelanjutan seperti itu. Wah, luar biasa nih Pak Jeffrey ini. Ya, Semoga nanti teman-teman yang lain itu mereka bisa terinspirasi melalui metode yang sudah Pak Jeffrey rencanakan ya. Apakah Pak Jeffrey mendapat dukungan dari teman-teman, Pak Kepala Sekolah? sebenarnya dukungan itu terus mengalir ya dari teman-teman, terutama dari kepala sekolah. Sangat mendukung sekali kalau seandainya guru-gurunya ini bisa berimprovisasi, berinovasi untuk menggunakan teknologi. Apalagi yang teman-teman guru kelas 4 juga kan terkadang menemukan kebuntuan ya. Saya pikir ketika menemukan ide seperti ini tentu mereka akan mendukung ya, sangat mendukung sekali untuk bisa terlaksananya teknik ini. Terima kasih Pak Jeffrey untuk waktunya. Ini juga sangat menginspirasi buat saya juga. Semoga nanti ke depannya apa yang sudah Pak Jeffrey rencanakan ini bisa berhasil. Anak-anak jadi menyukai matematika, khususnya perkalian, dan nilai-nilai yang tadinya level-level yang tadinya Pak Jeffrey rasa ragu akan naik ke level yang lebih tinggi. Oke, terima kasih Pak Jeffrey untuk waktunya. Senang berbincang dengan Pak Jeffrey. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Wah, luar biasa sekali tadi Bu praktek coachingnya yang sudah Ibu lakukan kepada Pak Jeffrey. Ada sedikit pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan sebagai coach yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching. Apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi Bu? Terima kasih Pak. Berdasarkan catatan saya, ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Coach sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan, jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, bahkan sudah muncul ide-ide yang harus dilakukan. Luar biasa itu. Tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Ibu dengan Pak Jeffrey, jadi mohon izin Bu untuk menyampaikan pengamatan saya. Jadi Bu Nuryawanti sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching sudah tergali sehingga terlihat sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu. Saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Jeff. Selamat siang Bu Tuti. Gimana Pak Jeff kabarnya? Ya, baik sih, sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bapak akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Nur ya? Ya, benar sekali Bu, dengan Bu Nur nanti. Baik Pak, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya sebentar mengenai apa yang akan Bapak praktikkan nanti bersama Ibu Nur? Oh boleh, tentu saja boleh. Nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan? Ya, rubrik yang akan saya gunakan nanti itu menggunakan indikator dari tahapan TIRTA, yang mana itu nanti terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tentang tanggung jawab. Begitu Bu. Oh gitu ya Pak. Nanti kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti saya akan memberi pertanyaan yang berbobot, yang mana sifatnya ini terbuka, sehingga nanti coach dalam hal ini Bu Nur itu pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu supaya tahu langkah-langkah yang harus diambil seperti apa, begitu. Oh, seperti itu ya Pak. Bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi Pak?
Ya, saya ingin mengarahkan Koci supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-ide kreatifnya. Oh, seperti itu. Mm-mm. Berarti lebih spesifik lagi ya Pak, Ya, betul sekali. untuk mengarahkan Koci supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Sekarang Pak Jepri bisa memulai praktik coachingnya bersama Ibu Nur. Saya persilahkan Oke, ya baik. Pak. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya, sama-sama Pak Jepri. Oke. Oke, selamat siang Ibu Nur. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih loh Bu Nur sudah mau mengundang saya untuk mendengar cerita yang akan Ibu ceritakan kepada saya, karena saya rasa mungkin ada sesuatu yang mungkin sangat mendesak ya, katakanlah sangat penting ya untuk kita sharing-sharing. Mungkin sebelum kita lanjut nih Bu, eh, apa nih yang Ibu mau ceritakan, tentang apa sebenarnya? Ya begini Pak ya, kan di sekolah saya itu ada kombel. Nah, kombel saya itu kan sudah dalam beberapa bulan ini tidak jalan, tidak aktif lagi Pak. Dikarenakan hampir sebagian besar guru-guru itu sibuk, jadi memiliki kesibukan masing-masing, sehingga ketika diajak untuk bertemu atau kombel beberapa saat itu mereka katakan sibuk. Jadi ada yang waktunya bisanya siang, ada yang waktunya mau pas jam pulang, jadi nggak pernah ketemu seperti itu. Jadi saya bingung gitu ya Pak, bagaimana caranya supaya kombel ini bisa aktif kembali. Oh, oke oke. Berarti intinya mengenai kombel yang saat ini kondisinya sedang mati suri ya. Oke. Oke, baik Bu. Sebelum kita lanjut, apa nih harapannya Ibu supaya kita dalam pembicaraan ini kita punya hasil yang Ibu harapkan gitu? Harapan saya itu sih Pak cuma satu, supaya kombel ini aktif kembali, jadi sesama guru itu bisa saling berkolaborasi, saling berbagi seperti itu. Jadi misalnya ada yang tidak mengetahui tentang modul ini, mereka bisa saling saling sharing gitu kan Pak. Menurut saya seperti itu, seperti dulu lah aktif kembali. Oke, artinya bahwa supaya dari pembicaraan kita ini ada solusi yang bisa dapatkan. Oke. Baik Bu, kalau seandainya kita menurut penglihatannya Ibu lah, kita katakan pengamatannya Ibu, kombel yang baik menurut Ibu itu kombel yang bagaimana sih? Kalau menurut saya nih Pak ya, kombel yang baik itu adalah guru-gurunya aktif. Jadi aktif ikut terlibat di dalamnya. Jadi ketika misalnya seperti di sekolah saya kan per fase Pak. Jadi kombel per fase A, B, dan C gitu. Jadi ketika fase A berkumpul, ya mereka bisa saling sharing lah di dalamnya. Mereka berbagi tentang modul ajar, tentang administrasi kelas. Jadi fase B, C begitu. Setelah itu nanti dalam sebulan sekali kami akan kumpul sama-sama. Nah, kami saling berbagi kalau di fase kami seperti ini, fase A, B seperti ini, fase C seperti ini, seperti itu. Dan sekarang tuh sudah tidak jalan lagi. Jadi harapan saya itu kembali aktif. Artinya bahwa seperti yang Ibu katakan tadi, sesuatu yang baik seperti itu kita katakanlah itu berada di level 10 ya. Karena ada kegiatan, pertemuan-pertemuan ada mungkin terjadi. Kalau seandainya melihat kondisi yang sekarang ini, bagaimana Ibu melihat? Apakah itu berada di angka berapa kompol ini? Kalau menurut pandangan saya sih sepertinya ada di level 5. Berada di level 5 ya. Jadi karena situasi dan kondisi guru-gurunya yang sulit untuk dikumpulkan ya. Iya, kalau melihat kondisi yang seperti itu, apa yang bisa dilakukan supaya apa? Pastikan tentu Ibu punya rencana ya. Mungkin itu bisa dikatakan belum terrealisasi. Ibu sudah punya, pasti tentu Ibu punya ide nih. Apa sih yang akan dilakukan supaya kombel yang saya miliki di sekolah ini bisa aktif kembali? Pasti di dalam pemikiran Ibu itu ada. Nah, saya ingin dengar ini apa? Sempat terlintas di pemikiran saya Pak, bagaimana kombel ini bisa aktif karena kesibukan ini sulit bertemu kan Pak. Jadi saya berencana itu bagaimana caranya kalau kombel ini saya buat melalui Zoom. Nah, jadi ketika saya buat jadwal kita Zoom nanti sore gitu, jadi kan mereka bisa mempersiapkan diri sore di rumah masing-masing seperti itu. Jadi kita
bisa saling sharing lah di situ, walaupun waktunya setengah jam atau 1 jam setidaknya sudah berkumpul. Artinya yang tadinya nggak bisa kumpul Ya, di sekolah, betul. kemudian mau mengumpulkan mereka itu sulit, gitu kan. Jadi tidak ada salahnya untuk menggunakan aplikasi Zoom ya. Oke, saya rasa itu baik. Itu salah satu ide yang menarik menurut saya sih, dan saya pikir ya bisa lah. Mungkin ada ide yang lain dari yang ibu pikirkan. Yang kedua itu mungkin saya akan membuat mereka mungkin menjadi narasumber Pak. Jadi bergantian, misalnya guru A narasumber untuk minggu depan melalui Zoom, terus minggu depannya guru B, jadi seperti itu. Jadi mereka tuh ikut aktif semua. Supaya nggak bingung menentukan topiknya apa nih. Jadi kita buat jadwal siapa yang jadi pembicara di minggu depan gitu ya. Iya, jadi brilian sekali sih. Ada nggak kemungkinan itu bisa dilakukan di sekolahnya ibu, khususnya untuk komponennya ini? Ya kalau menurut saya melalui Zoom ini mungkin bisa Pak. Bisa ya. Kemudian nanti tinggal di sekolah tinggal mengaplikasikannya. Kalau dalam teknisnya nanti, dalam bayangannya ibu, bagaimana supaya mereka ini dapat apa, dapat punya waktu untuk kumpul meskipun itu di waktu Zoom gitu, kan tentu harus ada apa ya, deal-dealan lah katakan begitu. Nah, bagaimana nanti teknisnya supaya mereka itu mau lebih jam sekian atau lebih sekian? Karena memang kan Pak, kalau untuk kumpul di sekolah kan banyak aktivitas ya Pak ya. Mereka aktivitas di kelas, ada yang harus mungkin harus ada urusan lain sehingga sulit bertemu. Jadi ya mau tidak mau mereka harus sepakat bahwa ketika di sekolah kita tidak bisa bertemu, kita bisa lewat Zoom seperti itu. Dan itu pun kita harus sepakat bahwa kita akan buat sore jam sekian seperti itu. Jadi kita tinggal lihat kesibukan masing-masing lah ya, waktunya di mana ya. Ada nggak kira orang atau rekan yang bisa menolong ibu di sekolah supaya ide yang cemerlang ini dari ibu ini bisa dapat dilakukan? Saya sempat berbincang-bincang dengan guru Pak ya, dan beliau sangat mendukung. Kemudian kami berbincang dengan kepala sekolah dan beliau mendukung juga, dan akhirnya mungkin kami sepakati bahwa untuk kami nanti mungkin bisa melalui Zoom seperti itu. Cuma nanti kalau secara keseluruhan mungkin kami akan bertemu dengan seluruh guru. Oke, baiklah, berarti memang sudah dapat dukungan dari yang guru maupun juga dari kepala sekolah ya. Kalau seandainya saya bertanya nih ya, misalnya kan idenya ibu ini bagus nih, sayang banget kalau seandainya ini tidak diwujud nyatakan. Kalau saya boleh bertanya, bisa nggak itu dilakukan sesegera mungkin? Kalau seandainya yang bisa, kapan kira-kira itu bisa? Kalau menurut saya sih bisa Pak, karena memang sudah selama ini kan komplain tidak jalan Pak ya. Jadi ketika saya sampaikan dengan mereka melalui Zoom dan mereka bisa, oke Bu, kalau dari rumah mungkin kami bisa. Jadi mereka dari rumah pun sambil mereka menjaga anak, mereka bisa melalui Zoom kan Pak. Jadi saya pun menyarankan kalau kita akan melaksanakan ini dalam waktu dekat, dan mereka pun setuju. Mungkin dalam waktu dekat ini akan terlaksana. Ini begitu. Iya. Ini ya, oke, luar biasa sekali sebenarnya niat dari ibu ya untuk membangkitkan supaya Pombel yang ini nih supaya aktif kembali ya. Ya, ya harapannya sih memang segera untuk direalisasikan supaya ini bisa tidak berlama-lama. Nanti kalau terlalu berlama-lama kan akan ya semangat kita tuh semakin berkurang. Ya, mungkin saya pikir cukup kali ya Bu untuk sesi kita kali ini, tapi saya berharap sih bisa mendengar cerita ibu di minggu depan, karena harapannya sih kan seperti yang ibu katakan tadi bahwa dalam waktu dekat ya minggu depan ya katakan, nanti kalau bisa sih kita ketemu lagi minggu depan supaya kita bisa bercerita tentang hasilnya bagaimana yang telah diterapkan ya Bu ya. Oke, nah sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya kembali ke Ibu. Apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari sesi kita siang hari ini, yang awalnya mungkin apa, yang mau akhir ini? Yang saya dapatkan mungkin tadi yang ide itu Pak ya,
karena sebenarnya tidak terpikirkan dari dulu, tapi ketika kita berbincang langsung ide itu langsung muncul seperti itu. Jadi dan ini merupakan apa ya, terobosan buat saya bahwa sebenarnya bagus juga untuk dilaksanakan seperti itu. Ya semoga ini bisa terrealisasi ya Bu ya, rencananya itu luar biasa bagus. Harapannya kita ketika bertemu wes ceritanya lebih mantap lagi. Oke. Mungkin itu saja Bu. Mungkin saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi Bu. Ya. Oke. Wah, luar biasa sekali ya Pak Jeff. Tadi praktik coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Ibu Nor. Ada sedikit pertanyaan nih Pak Jeff. Tadi Pak Jeff sebagai coach yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi Pak? Ya, berdasarkan catatan saya ya Bu ya, saya rasa memang sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, yang mana coaching ini sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkah-langkahnya sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan, jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, jadi sudah muncullah ide-ide yang harus dikerjakan, begitu. Luar biasa Pak. Tadi saya juga sudah mengamati ya Pak, mengamati jalannya coaching antara Pak Jeffrey dengan Ibu Nor. Jadi mohon izin untuk saya menyampaikan pengamatan yang sudah saya lakukan ya Pak. Jadi Pak Jeffrey tadi memang sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga ide-ide coaching sudah tergali sehingga terlihat jelas sudah Pak. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu ya untuk penilaiannya, jadi saya tahu jadinya. Iya, sama-sama Pak.